Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansyah dari kelas manajemen C5 dengan nomor NPM 101201112. Dalam video ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi Ma'rifatul Insan dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh. Ma'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Manusia diciptakan dari dua unsur, yaitu unsur langit berupa ruh dan unsur bumi berupa tanah. Diciptakan dari tanah menjadikan kita membutuhkan hal-hal yang bersifat bumi, seperti makan, minum, dan kebutuhan biologis. Adanya ruh dari dalam diri kita menjadikan kita membutuhkan hal-hal yang bersifat langit, seperti ilmu dan iman. Potensi yang diberikan Allah SWT kepada manusia yaitu kolbu, akal, dan jasad. Di dalam kolbu terletak al-azmu, tekad, keputusan, niat, dan rencana yang bersumber dari keyakinan. Disinilah letak takwa, bagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kolbu berbeda dengan hati. Kolbu dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sedangkan hati tidak. Manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan, yaitu jalan yang lurus, taat kepada Allah, atau yang belok, ingkar kepada Allah. Akal berbeda dengan otak. Binatang mempunyai otak tapi tidak bisa berpikir. Dengan akal, manusia dapat mendapatkan ilmu untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang kauliyah. Jasad. Fungsi dari jasad adalah sebagai pelaksana dari apa yang telah ditekadkan dari hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya menjadi impian dan teori kosong. Jadi, seseorang disebut manusia jika ketiga potensi tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia ke dunia dengan memberikan amanah, yaitu untuk beribadah, suatu ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan secara lahir dan batin. Khalifah, pemimpin di muka bumi. Manusia diberi potensi kepemimpinan yang luar biasa, diberi akal dan pikiran sehingga mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dan menciptakan sebuah peradaban. Tugas dari khilafah yaitu ialah menegakkan hak dan kewajiban. Hakikatul insan atau hakikat manusia. Satu, sebagai makhluk berada di atas fitrah, yaitu manusia diciptakan Allah berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh padanya. Lemah, terutama dalam godaan hawa nafsunya. Bodoh, tidak mengerti atas apa yang dipikulnya atau amanat yang diberikan Allah. Fakir, manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan padanya. Dua, dimuliakan dengan ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan, beri rejeki, serta kelebihan yang sempurna dibanding dengan makhluk lain. Ditundukkannya alam padanya. Allah menciptakan alam dan isinya untuk memudahkan manusia. Tiga, dibebani, ibadah, taat kepada Allah, khalifah, pemimpin di muka bumi. Keempat, bebas memilih, al-iman, taat kepada Allah, dan al-kufru, ingkar kepada Allah. Kelima, balasan atau pertanggungjawaban. Surga untuk mereka yang taat kepada Allah, dan neraka untuk mereka yang ingkar kepada Allah. Ataqatul insan atau potensi manusia yang diberikan oleh Allah. Potensi tersebut terdiri dari satu, pendengaran berupa telinga, syaraf-syaraf, dan otak, berfungsi untuk mendengarkan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kedua, penglihatan berupa mata, berfungsi untuk melihat dan memperhatikan kejadian-kejadian di alam semesta ini. Tiga, hati, berfungsi untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, juga berfungsi untuk berkehendak, niat, dan rencana. Pertanggungjawaban atas potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1. Al-Amanah menggunakan ketiga potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, yaitu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. 2. Al-Khianah tidak menggunakan potensinya untuk beribadah, melainkan menggunakannya untuk ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Perumpamaan untuk orang yang khianat yaitu kal an'am bagaikan binatang ternak, kal kalbi bagaikan anjing, kal kirdi bagaikan monyet, kal kinjir bagaikan babi, kal hijarah bagaikan kayu, kal himar bagaikan keledai, dan kal ankabut bagaikan laba-laba. Nafsul insan atau jiwa manusia. Nafsul insan terdiri dari dua kata, yaitu nafs, sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seseorang, dan insan yaitu manusia atau diri sendiri. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu 1. Jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. 3. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepadanya kebaikan dan kejahatan. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Tingkatan nafsu manusia. 1. Nafsu mutmainah, yaitu jiwa yang telah mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi. Nafsu ini membuat pemiliknya berpuas diri dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Dia juga akan selalu berbuat amal soleh, kebajikan terhadap kepada sesama. Kedua, yaitu jiwa yang aruhnya tarik-menarik dengan al-hawanya. Inilah yang membuat jiwa dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, taat atau maksiat, dan baik atau buruk. Ketiga, yaitu jiwa yang aruhnya dikendalikan oleh al-hawa. Jiwa ini berkecenderungan adalah kepada asyahwat semata. Sifatul insan atau sifat manusia. Jiwa manusia diberi dua jalan, yaitu yang pertama, jalan benar atau takwa, membersihkan jiwa. Sifat manusia yang termasuk ke dalam orang yang takwa, yaitu 1. Banyak bersyukur atau syakur, 2. Bersabar atau sabur, 3. Berhati lembut atau awah, 4. Kasih sayang, rahimun, 5. Suka taubat, awab, 6. Bersikap lemah lembut atau awah, 7. Selalu bersikap jujur, sadikun, 8. Yaitu terpercaya, aminun. Jika manusia mampu membersihkan jiwanya, maka akan memperoleh keberuntungan. Jalan kedua yaitu jalan salah atau fujur, mengotori jiwa. Sifat manusia yang termasuk ke dalam orang yang fujur yaitu 1. Tergesa-gesa atau ajulan, 2. Berkeluh kesah, 3. Tidak mau bertaubat, baik atau kikir, 4. Kupur, 5. Pendebat, 6. Pembantah, 7. Jalim, dan 8. Jahil. Jika manusia mengotori jiwanya, maka akan memperoleh kerugian. Hakikah al-ibadah atau hakikat ibadah. Perasaan merupakan sumber pelaksanaan ibadah. 1. Merasakan banyaknya nikmat Allah, dan yang kedua merasakan keagungan Allah. Tujuan ibadah yaitu 1. Untuk menghinakan diri, 2. Tujuan kecintaan, dan 3. Tujuan ketundukan. Ibadah yang dilakukan harus 1. Dilakukan dengan penuh takut, dan yang kedua dilakukan dengan penuh harap. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menghamba. Dari kata itu kita temukan kata abdun yang berarti budak atau hamba. Jadi ibadah adalah melaksanakan segala perintah Allah dengan penuh ketundukan dan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan dari saya tentang materi Ma'rifatul Insan dari pertemuan kedua sampai ketujuh. Mohon maaf bila banyak kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.